Hasanah binti Salim serta saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua yaitu pembacaan arwah yasin dan tahlil yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Kepadanya kami persilakan.
Summa ila hadratis sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa barakatuh. Summa ila hadratis sadatina al-arba'atil a'immatil mujtahidina imamina Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa Hanbali. Masih di Hasanah dan yang keempat almarhumah Hajah Fatimah. Nih keturunannya Hajah Fatimah di Subos nih. Di sini nih. Nah ini semuanya ke sini. Ke emak ayah, mama tua ayah manggilnya kakak. Ayah ke beliau nih manggilannya mama om. Di sini mah akal, makanya kita harus berakal gitu. Oleh karena itu termasuk bibi-bibi saya juga ada di sini semuanya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, abang saya Bang Yusuf ada di belakang, makanya ayah pamit jangan ada di sini takut kuala. Sekian dan terima kasih. Monggo Pok, dilanjut Pok. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Haji Hardi yang telah memimpin pembacaan arwah yasin dan tahlil, dilanjut dengan pembacaan doa wahbah yang dibacakan oleh Ustadz Abdul Hakim. Semoga apa yang tadi kita doakan Allah ijabah, Allah terima amal ibadah keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Shahibul Bait mewakili dari keluarga besar Hajah Fatimah binti Salim yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Tatang Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerobokan nama kampung dulu, nama mantul dulu. Ini kampung, ini kerobokan kampung namanya dulu. Ya. Bani Salim datang ke sini memperberat. Ulangi lagi, ini mantunya Hadinah yang begini. Ya. Keluarga Bani Salim datang dari berbagai penjuru, datang ke Masjid Al-Fajr di Pejaten Barat. Ya. Kita datang bersatu padu untuk mempererat persaudaraan biar jadi erat. Kacau betul. Alhamdulillah kita panjatin puji syukur kehadirat Allah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bisa ketemuan di Masjid Al-Fajr dalam rangka kita silaturahim keluarga besar. Ya. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah agar kita dapat syafaat. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini dari 4 kompol ya. Dari 1 kompol nih. Dari Hongkong namanya ini. Turun ke 4. Jadi segini banyak nih. Segini banyak. Aula masjid nggak muat ini. Masya Allah. Alhamdulillah di kita dikasih sehat. Ini hari bisa ketemuan. Kita masih di sini saudara-saudara kita yang tua ini. Dari Nyam ini ada Mang Acah, ada Mang Udin, ada Kak Bia. Ini dari Canggu nih, yang paling tua. Ada Mang Udin, ada Kak Bia, ada Mang Acah. Dari emak, milik emak nih, emak Hasanah. Ada Kak Ais, saya alhamdulillah. Kak Ais. Dari Abdeza ini ada Bang Hakim. Bang Hakim. Nah. Kepada keponakan apa namanya cucu-cucu ya. Saya dari keluarga Hajah Fatimah.
dari Fatimah ini ada anaknya 10 yang banyak. Abu Zaini berapa? Abu Zaini, Abu Ahmad 10 juga. Oh 8. Yang paling bontot Ibu Fatimah ini 10, meninggal 1, waduh tinggal 9. Lalu kan baru itu yang paling kecil, kemudian baru meninggal Fatah besar, jadi tinggal 8. Keluarga besar ya. Yang pertama Mpok Yayah, kita kenalin lagi Mpok Yayah, tinggal sekarang di Depok. Yang kedua saya nomor 2, tinggal di belakang sini, yang ketiga Tuti dari belakang, panitia. Yang keempat Ustaz Fahrul, lagi belakang. Ustaz Fahrul tinggal di Sukabumi, ngajar di Al-Azhar. Kelima Jamil, Fatul Jamil. Keenam Fatul Jalal. Itu dia, duduk tangan. Ketujuh Kopur. Ke-8 Hadinah, MC kita ini. Nah, Fatah Razak ada istrinya namanya Dewi. Mana Dewi? Punya anak namanya Panel. Nah itu keluarga dari Fatimah. Nanti kumpul-kumpulnya juga mau memperkenalkan. Nah jadi kenapa kita bikin halal bihalal dari hukum ke anak ya. Halal bihalal ini pertama memperkuat tali persaudaraan, bahwa keberlangsungan keturunan ini mesti kita pelihara ya, bahwa kita ini satu rumpun, satu keluarga, kudu kita pelihara. Nah ini ketemu kita setahun sekali nih, ada waktu main di Al-Fajri di sini, ketemu saudara, ketemu saya ada di sini. Ntar tinggal lagi ke Ciracas, ketemu keluarga dari KIJ, Muniro, main ke Depok. Ini mesti saling kenal mengenal. Karena kita ini yang udah pada manusia, kadang-kadang lupa nih keponakan atau cucu nih, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita dikasih umur bisa melihat keponakan sekian banyak. Mudah-mudahan bukan cuma setahun sekali, artinya bisa dirawat persaudaraan kita ya, keseharian, berkunjung, silaturahmi dan lain sebagainya. Tetapi intinya bahwa hari ini kita berkumpul bersyukur lantaran orang-orang tua kita ada, lantaran kakek kita ada, emak kita ada, ibu kita, dan lantaran orang tua kita ada semua. Dan lantaran dulu itulah kita kumpul di sini, ya, kumpul di sini. Oleh karena itu atas nama Sohibul Bait saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mpok, Abang, ada ikan, ada saudara sepupu, ada keponakan, ada cucu-cucu. Saya ucapkan terima kasih banyak bisa hadir di sini. Ya. Semoga persaudaraan kita tetap nyangket, persaudaraan kita tetap dekat. Kalau yang namanya kerja itu ada istilahnya mantan pekerja, kalau pejabat ada mantan pejabat. Tapi kalau yang namanya saudara nggak bisa, mantan saudara kagak ada, bekas saudara kagak ada, bekas abang kagak ada. Kalau jadi pegawai negeri bisa, itu jadi pegawai negeri dulu bekas, dulu jadi menteri bekas. Tapi yang namanya saudara nggak ada bekas. Yang namanya saudara dia identitas, itu pembeda dari yang lain.
Ente saudara ini siapa? Kesono. Itu identitas, nggak bisa kita lepas. Nah makanya yang kita miliki ini satu anugerah yang mesti kita syukuri. Saya terima kasih banyak ini pada kumpul semua. Kalau bukan tarikan karena rasa persaudaraan nggak nyampe ke sini. Ini kaki melangkah berat. Semua kita tahu, semua udah sibuk. Urusan ini apalagi habis lebaran. Urusan di tempat kerjaannya, urusan di temannya, urusan di rumah tempat pengajiannya. Tapi karena tarikan kita satu rumpun ini hadir di sini. Terima kasih banyak. Ya. Makanya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau ketemu kita nyapa. Kadang-kadang saya ini udah tua. Ingatan udah banyak yang lupa. Cek, maaf, Chan, saya ini dari keluarga ini kenalin. Mungkin kan dari pengkol-pengkolan, ya. Ada sesuatu yang namanya keluarga kita obrolin. Namanya bahwa kita keluarga menjadi keluarga, ya urusan keluarga. Kalau ada sesuatu sepanjang itu bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Sepanjang kita permudah, kita permudah. Yang namanya keluarga besar. Ya. Selanjutnya atas nama Sohibul Bait dan keluarga dari Haji Fatimah sekali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Ini terpaksa kita pakai di masjid karena kalau di rumah udah nggak nyambung ini. Bisa hitung-hitung udah ada 2000 lebih ini. Masya Allah. Ada 2000 nih loh semuanya. Makanya bagus ke dalam masjid. Nah masjid ini juga jamaah yang bikin. Memang ini dipakai buat jamaah ini. Tapi bukan buat untuk bikin resepsi perkawinan enggak. Kalau buat resepsi pernikahan di atas bisa, di sini buat makan-makannya. Enggak bisa dipakai buat resepsi. Alhamdulillah ini hari kita manfaatin dari keluarga Bani Salim yang memang notabene engkau kita dulu nenek kita orang sini. Di kampung itu namanya Kerobokan. Kerobokan. Sekarang jadi Kecamatan Barat. Ya. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf apabila pelayanannya, nanti konsumsinya, jamuannya kurang memuaskan. Seadanya yang bisa kita persembahkan kepada saudara-saudara yang mudah-mudahan berkenan. Ada makanannya dicicipin, ada snacknya dicicipin. Inilah persembahan dari saudara-saudara kita juga. Mudah-mudahan jadi keberkahan kita bersama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abang saya, Bapak Haji Tatang Hidayat yang sedang memberikan sambutannya mewakili dari keluarga besar Haji Fatimah. Sambutan selanjutnya mewakili dari keluarga Nyak Tasmi yang insyaallah akan dibacakan, yang akan dibawakan oleh Kang Acan. Saya panggilnya Mama. Benar nggak panggilnya Mama? Benar? Ya dah. Kepada Kang Acan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kompak ya. Pakai pantun, Mang. Sekali lagi deh. Pakai pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran saudara-saudara kita dari Bani Salim ya. Dan kita di sini ada silaturahmi diundang sama Bang Haji Tatang Hidayat. Dan juga saya ingin perkenalkan dari keluarga saya, dari keluarga Tasmi. Pertama-tama orang tua saya Ibu Tasmi dan anak-anaknya yaitu Ibu Haja Masani, dan yang kedua itu Ibu Haja Muriroh.
Dan yang ketiga itu Bapak Asmawi almarhum. Dan keempat Bapak Hasanuddin yang berada di samping saya ini. Dan juga, nah ini saya juga bingung, Muhayyar kakak saya sama Sabia ini siapa dulu nih? Saya bingung ini. Iya. Ya, ini si Muhayyar almarhum. Dan kakak saya juga, Ibu Sabia dari sebelah kiri saya. Dan Ahmad Fuad almarhum, dan saya sendiri Muhammad Hasan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kehadiran saudara-saudara, saudara-saudari yang saya bahagia banget, benar bukan bahagia buat saya, terharu. Kita dikasih tempat di sini, semua haji datang. Tahun kemarin kita diadakan di Ciracas, itu tidak memadai karena banyak sekali. Ini juga sebagian juga kita belum undang semua ini. Cuma kita juga ya halte mungkin sebagian nggak datang ya. Mungkin ada seperti yang sibuk atau apa, atau di perjalanan. Ini si Haji Herman udah datang belum ini? Mana Haji Herman? Yaudah, kita agak panjang lebar. Sampai di sini kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin 1946. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mang Hasan yang telah memberikan sambutannya mewakili dari keluarganya Tasmi. Selanjutnya sambutan dari keluarga ABJ ini yang insya Allah akan diwakili oleh Ustaz Abdul Hakim. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh keluarga besar almarhum kakek Salim bin Ayarwa, nenek Khadijah binti Jamimun, seluruh anak cucunya, cicitnya. Mudah-mudahan semuanya kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan afiat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan lagi dalam acara rutinitas halal bihalal kita setiap tahunnya, yang kiranya memang sudah diprogramkan setiap tahun. Nantinya kita mulai dari adanya Abi Zaini, Ibu Roma, itu semua alhamdulillah berjalan. Dari biasanya lebaran kedua, ya lebaran kedua itu rumah Datul Talim, orangnya belum begitu banyak, itu masih bocah. Nah, kemarin-kemarinnya kalau ke Talim udah padat, susah, Udah mama belum? tidak muat. Mama kue mau? Apanya? Bercukup. Bercukup susah. Nah, alhamdulillah kita punya tempat pada masjid. Dengan pertemuan ini tadi kita sudah dengarkan bahwa semua kegiatan rangkaian acara silaturahmi kita setiap tahun ini tidak ada putusnya. Jangan putus. Nanti orang-orang tua yang ada di sini nih, teman-teman ini udah nggak ada.
kue. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana kan? Tuh kue tuh. Udah usur, Kue tuh. udah nggak punya kemampuan daya lagi, udah tua-tua. Nah, ini banyak nih generasi mudanya yang lulus ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Mau di mana tempatnya, mau bagaimana proses acaranya, Itu silakan. sampah sayang, itu udah habis. Udah habis tuh sampah. Yang penting Yang ini nih. tidak ada Apa ya? putusan. Ini. Jangan putus, jangan setahun Jadi yang mana, setahun yang- enggak. Setahun diadain 2 tahun kosong. Coklat sayang, ada Jangan coklat. sampai seperti itu. Terus lanjutkan. Setiap tahun terus dakwah berjalan sehingga anak-anak cucu-cucu kita yang kecil-kecil ini tahu di mana siapa sebenarnya. Karena begini, saya boleh cerita. Boleh. Ya, dikit aja. Saya boleh cerita, cuma gambaran. Ketika dulu ada orang-orang tua kita, ada engkau, ada Abe, ada Ma, ada Umi. Itu kalau kita keliling lebaran kemana-mana, anak-anaknya siapa anak-anaknya kita ini nih dibawa sana mari ke sana kemari, diajak lebaran teng. Nah, sehingga apa? Sehingga kenal siapa itu sepupunya, siapa encingnya, siapa uangnya, siapa ponakannya, siapa dirinya. Nah, jadi kenal, tahu posisi masing-masing. Nah sekarang kemudian setelah kita lebaran sama hari yang pertama kita ke rumah Cakmi, rumah Nyami, terus ke rumah Mak sana, ke rumah Abian, rumah Ayo, kemana lagi terus ke sana rumah sana, selesai kelar. Itu kapan habis lebaran kedua dari rumah? Bawa anak-anaknya kayak kita ini kan anaknya dulu belum ada nih kecil-kecil, belum ada cucu-cucu belum ada, sehingga kenal anak mana ya, jadi tahu saya manggil dia apa, saya manggil dia apa. Nah sekarang mungkin jumpa sekarang anak-anak sekarang mengapa tidak seperti itu orang tua udah ngajakin anaknya nggak begini apa. Sekarang apa zaman handphone, udah akrab dengan handphone. Lebaran datang handphone jalan terus. Kacang nggak kemakan, minuman nggak kemakan, dodol nggak kemakan. Adanya yang di apa ada? Yang di tempatnya siapa? Handphone. Berenam bertujuh nggak ngobrol. Di handphone aja gitu. Apalagi namanya sebutannya kita nih manggilnya apa ya? Ente manggilnya apa ya? Saya manggilnya apa ya? Coba. Ente manggil saya apa? Coba. Engkau, uak, encing. Apa nama manggilnya? King kayak. Hah? King. Nah, kan seperti itu. Jadi mohon maaf, bukan ngajarin, cuma ngingetin. Apa namanya? Dibiasain panggilan siapa dengan siapa itu. Manggilnya apa? Ya, sehingga nanti anak-anak yang kecil-kecil ini tahu mau manggil Haji Tatang Tong, manggil ayah Nyai, ya, manggil Bang Jenny, Wuyut, bapaknya katanya, nanti ponakannya saya ini manggilnya apa? Oh, sekarang yang disebut-sebut yang mana? Yang tua-tua baru yang kayak gini yang manggil. Nah, kelawanya apa manggil apa? Masa kelawanya anaknya lawan manggil Bang Hasan manggil Tom juga? Kan nggak mungkin. Manggilnya apaan? Tom. Ya. Hah? Ya iya. Seperti itu, kayak gitu. Jadi ya cuma ngingetin, saya nggak nyuruh, cuma ngingetin. Berarti tadi silsilah yang tadi dibacain tadi itu sama Bapak Haji Hadi
diterusin lagi, kemudian disebutkan lagi, kita silakan selesai urut-urutannya, sehingga siapa siapa nama-namanya, siapa yang dipanggil siapa, apa panggilannya, gitu. Ketika ketemu, jangan sampai begini. Kebanyakan itu anak-anak kita nih yang mungkin tidak hadir hari ini, nggak kenal siapa-siapa, lu siapa, ketemu di jalanan, senggol-senggolan, berantem. Lu anak 10, anak motor, anak tiratas, siapa lo, bapak lu sampai, bapak gue polisi, siapa Iwan, Iwan mana? Oh sama, saudara gue, saudara pun kita berantem, kan gitu. Karena apa? Tidak saling kenal. Contohnya apa? Satu lagi, jangan sampai kejadian dia bawa si anaknya siapa, bawa anaknya siapa, perempuan, bawa laki-laki dibawa ke rumah. Ini anak mana? Anak dekat sono, Brimob, apa namanya itu? Marco Brimob. Rumahnya di mana? Sana. Anak siapa? Anaknya Harman Yusuf. Jangan bubar, jangan jadian, bubar. Saudara lu, saudara, apa yang kawin sama saudara? Putus. Ada, jangan sampai kejadian macam tuh. Udah berantem sama saudara sendiri, karena nggak ketahuan. Kenalan pacaran sama saudara sendiri, nggak ketahuan juga. Jangan sampai keluarga kita seperti itu. Ya, mungkin ini yang perlu kita ingatkan, sehingga nantinya keharmonisan keluarga itu ada terjalin terus. Apalagi sekarang ada zamannya apa itu? Zamannya WhatsApp ya, WA, ada grup. Tapi kebanyakan grup, katanya zaman grup sama grup ini, grup lenong segala macam, tanteng tuh HP. Nah, silakan, jangan semuanya masuk, cukup sampai bapak-bapaknya aja, jangan main dia masuk, cukup satu yang masuk. Jangan anak-anak yang masuk. Kalau mau masuk dulu, kalau bikin dulu seperti itu supaya apa? Efektif. Nah, silakan. Bagaimana caranya? Nanti generasi yang sekarang ini yang bisa nanti menggantikan kita semua itu meneruskan acara kegiatan silaturahmi kita ini supaya tidak putus. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf istri saya tidak bisa hadir karena lagi kurang sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Bang Hakim yang telah mewakili keluarga besar dari Bapak Haji Jaini. Selanjutnya sambutan dari keluarga besar. Kau udah ada aja belum disebut. Agus. Ya. Sambutan selanjutnya dari mewakili dari keluarga besar Emak Hasanah yang insya Allah akan diwakili oleh Bapak Agus. Mana Agus? Bang Agus? Mana ya? Jangan lupa Bang Agus. Pak Budi dah, bapaknya. Mana ya? Oh iya, ini ada Pak Budi yang mewakili dari keluarga Emak Hasanah. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mewakili keluarga almarhumah Ibu Siti Hasanah binti Salim. Saya di sini sebagai mantunya, bukan anaknya. Tapi kalau menantunya, anaknya tinggal satu, Ois Rohayati, yang sudah meninggal dunia. Maka di sini saya menyampaikan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Sampai itu dengan terselenggaranya halal bihalal yang seperti ini, yang sangat meriah ini, tanpa ada penandang dana, tanpa ada yang donaturnya, penyelenggaraan ini tidak bakalan terjadi.
Siti Hasanah bin Salim mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena berikut keduanya berhubung waktu juga sudah siang, kami tidak akan panjang lebar. Mungkin masih banyak acara selanjutnya. Sampai di sini yang sama kami yang bisa kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Mas Budi yang telah mewakili dari keluarga besarnya Hasanah. Alhamdulillah semuanya perwakilan dari 4 keluarga sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu pembacaan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Farul Rozi. Padanya kami persilakan. Kalau kita panggilnya di keluarga saya panggilnya Bang Ayung, tapi nama aslinya Farul Rozi. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu alazim. Masih kebulungan nih? Ya, beberapa menit kita mengikuti dulu tausiah sedikit dalam acara halal bihalal ini. Alhamdulillah tidak putus-putusnya kita mengucapkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, detik ini, Allah masih mengaruniakan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Kalau nggak karena nikmat-nikmat ini, kayaknya kita nggak bakal hadir. Masih ada pemberat-pemberat lain, kerjaan-kerjaan kita yang lain yang harus kita kerjakan. Tapi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa menghadiri insya Allah acara yang penuh barokah, yaitu halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar Bani Salim bin Ayah. Ada yang keluarga besar karena nasab, keturunan darah, ada karena mantu, ada karena mertua, ada karena besanan. Jadi nyambung keluarga besarnya, semuanya masuk dalam keluarga besar, tidak masalah. Acara ini diadakan tiap tahun, dulu mah dari rumah ke rumah, Pasar Minggu, Ciracas, kadang Citayam, Depok. Alhamdulillah sekarang kebagiran Pejaten Barat. Insya Allah tiap tahun kita adain. Maka dari sekarang niatin untuk bisa hadir halal bihalal tahun 2026 kalau kita panjang umur ya. Yang sudah hadir lagi, yang belum hadir kita ajak hadir, karena disinilah sarana untuk kita silaturahim ke keluarga besar Bani Salim yang kalau kita datengin satu-satu nggak bakalan mungkin, saking banyaknya dan udah banyak yang nggak kenal. Boleh di sini saling nanya-nanya, saling tukar-tukar informasi. Karena apa? Kita adalah keluarga besar. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana impian dari orang tua kita,
yaitu menginginkan anak dan keturunannya semuanya berkumpul kembali dalam keluarga besar di akhirat nanti, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pasti doanya sama dengan yang kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya, kepada kami, keturunan-keturunan yang menggembirakan pandangan dan menjadi imam-imam kaum muslimin. Apa itu keturunan yang menggembirakan pandangan? Yang itu pemandangan gambaran anak keturunan, anak cucu yang bisa membahagiakan orang-orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Bukan cuma membahagiakan di dunia aja, kerjaan gajinya gede, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, itu dunia belum menjamin. Apa yang menjamin kebahagiaan orang tua? Anak-anak bisa memudahkan orang-orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kebahagiaan yang tidak ada taranya. Kebahagiaan orang tua manakala anak-anak bisa membahagiakan orang tua dengan cara anak-anak itu beriman, soleh-solehah, sehingga orang tuanya terbantu masuk surga. Dan Allah janjikan dalam surga anak keturunan yang soleh-solehah akan berkumpul kembali, istilahnya kayak gini, halal bihalal kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu niat kita, mudah-mudahan tercapai. Syaratnya harus ada iman dan Islam. Selama masih beragama Islam, selama masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan kembali menjadi keluarga besar di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sudah sering kita baca hadis-hadis tentang keutamaan silaturahmi. Jangan diputus nih silaturahmi. Yang pertama adalah makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi dengan keluarga-keluarga besar. Jangan diputusin. Ya, ini tanda orang beriman, demen, suka untuk silaturahmi. Ya, lawan dari menyambung silaturahmi, memutuskan silaturahmi, itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ada sebuah riwayat, ada seorang kaya ingin pergi haji di Mekah, di Arab. Ketika dia mau pergi haji, karena dia kaya, dulu nggak ada bank, dia ingin menitipkan uangnya. Cari, dipilihlah satu temennya yang paling amanah, yang paling jujur. Akhirnya dititipkan uangnya kepada temennya itu sebanyak 10.000 dinar emas. Kalau 1 dinar itu 1 juta, umpamanya gitu. 10.000 itu udah 10 miliar ukurannya. Dititiplah kepada temennya uang 10.000 dinar, dianya pergi haji. Saat itu pergi haji bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Selesai ibadah haji, dia kembali ke kampungnya, mau ambil titipan uangnya 10.000 dinar tadi. Sampai ke temennya, ternyata temennya itu yang sudah dititipi uang sudah meninggal.
Ditanya anaknya nggak ada yang tahu, ditanya tetangganya nggak ada yang tahu. Di mana titipannya itu nggak ada yang tahu. Dia bingung. Akhirnya datang kepada seorang alim, ini bagaimana nih? Saya punya titipan uang, tapi yang saya titipi udah meninggal dunia. Akhirnya kata orang alim, coba kamu panggil namanya di sumur Zam-Zam Mekah. Panggil nama, di riwayat ya. Akhirnya dia pergi ke sumur Zam-Zam Mekah sambil memanggil temannya, nama temannya yang dititipi uang. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Sampai 3 kali panggil, tidak ada jawaban. Wah, gimana nih? Akhirnya kembali kepada alim tadi. Kata alim tadi, itu sumur Zam-Zam tempat memanggil orang-orang yang kalau wafat kira-kira dia bakal masuk surga. Jadi dia nggak bakal masuk surga tuh. Karena apa? Di pinggir sumur Zam-Zam tidak ada jawaban. Wah, bahaya ini. Akhirnya kata orang alim tadi, sekarang kamu panggil namanya di sumur Barhut yang ada di Yaman, tetangganya Arab Saudi. Sumur Barhut ini adalah gambaran orang-orang yang bakal masuk neraka. Barangkali di sana cuma ada 2, sumur Zam-Zam buat memanggil orang-orang yang ada di surga, sumur Barhut yang memanggil orang-orang yang ada di neraka. Akhirnya dia pergi ke Yaman, di pinggir sumur Barhut dia panggil, ya fulan. Nggak sampai manggil namanya 3 kali, langsung nyaut, ya baik saya. Waduh. Akhirnya dia nanya, di mana simpanan yang saya titip kepada Anda? Akhirnya teman yang tadi suaranya itu mengatakan, saya simpan di sini, di dalam sini. Tanya saja sama anak saya yang paling tua, dia tahu. Dah jelas. Akhirnya si orang kaya tadi nanya, ya fulan, saya kenal Anda orang baik, orang soleh, tapi kenapa Anda masuk neraka? Akhirnya dengan sedih temannya itu menjawab, benar saya sering melakukan amal soleh baik, tapi ada satu dosa saya, yaitu saya tidak menyambung silaturahmi dengan keluarga saya yang fakir, yang miskin. Sampai saya wafat, saya diemin tuh saudara saya yang fakir miskin. Tabiat manusia kan gitu. Kadang kalau yang berada, yang kaya sering didatengin, tetangganya yang miskin kebelangsak nggak didateng-datengin. Jangan. Gara-gara itu saya masuk neraka. Tolong sampaikan kepada tetangga saya yang fakir tadi, permohonan maaf saya nggak sempat silaturahmi kepada dia. Mintain mohon maaf saya agar diampuni dosa-dosa saya. Udah, akhirnya orang kaya tadi balik ke rumah. Orang yang titipi pinjaman dia uangnya itu didatengin pada anak yang paling tua. Bener, disebutin tempatnya di sini ada. Ya, di sini ada. Benar, berarti orang tadi bukan berbohong. Dia tidak berbohong, tetap dia jujur. Yang kedua, setelah diambil titipannya, dia datangi saudaranya yang fakir, menyambung amanat yang dari sudah meninggal tadi, yang tidak sempat silaturahmi, mintai maaf kepada saudara yang fakir tadi. Ketika diceritain begini saudara yang fakir nggak tega, walaupun dulu pernah dijauhi, pernah terpinggirkan oleh temannya itu, akhirnya dia terima. Saya ampuni, saya terima maafnya saudara saya. Silaturahmi yang dulu macet waktu hidup, sekarang saya terima, mohon maafnya saya sambung lagi. Alhamdulillah, setelah saudaranya yang fakir tadi menerima maafnya, menerima silaturahim titipan dari yang wafat tadi, besokannya ada mimpi yang bagus, itu saudaranya dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu gitu ya. Betapa pentingnya
silaturahmi sampai-sampai memutuskan silaturahmi masuk ke dalam api neraka. Kita tentunya semua di sini pengen dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menyambung tali silaturahmi, ya. Yang kedua, bukan hanya masukkan di surga, dengan silaturahmi juga akan memperbanyak rezeki dan panjang umur. Hadis Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan diperbanyak rezekinya, fal yasil rahimah. Ini nasihat Nabi kepada kita. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umur kemudian dibanyakan rezekinya, sering-seringlah silaturahmi kepada teman-temannya, saudara-saudaranya semua. Datengin. Nah, kayak gini kita kan harus sering, saking banyaknya nggak sempet silaturahmi harian, bulanan nggak sempet, ya tahunan lah minimal 1 kali sekali, 1 tahun sekali minimal itu. Iya, paling sedikit. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah hadir silaturahmi, sibuk. Ya, yang namanya manusia kalau udah tua, kembalinya kemana sih? Pasti dia kembalinya ke keluarga lagi. Giliran udah meninggal, baru keluarganya datengin. Nah, sebelum didatangi keluarga kita, ya kita datangi keluarga kita yang lain. Itu ya. Jadi siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sering-sering silaturahmi. Silaturahmi di sini bukan rezeki di sini bukan hanya berbentuk uang, tapi rezeki ini berbentuk kesehatan tubuh juga bisa. Alhamdulillah kita nggak bayar menghirup udara gratis karena sehat. Emang ada yang bayar oksigen? Ada di rumah sakit. Per tabung berapa itu? 1 tabung habis ganti lagi bayar. Itu kan tabung habis bayar, nggak gratis. Kita masih sehat gratis, nggak kita pernah pikirin. Buang air kecil, buang air besar gratis. Di sini gratis. Nggak bayar. Di rumah sakit ada yang bayar? Ada. Ada orang yang nggak bisa BAB 10 hari, 20 hari, akhirnya harus dioperasi. Bayar? Nggak ada yang gratis. Ada yang nggak bisa buang air kecil. Kalau kita mah lancar, alhamdulillah. Tapi kita sekarang jarang mensyukuri. Ada yang nggak bisa buang air kecil, dibuat irisan kecil dari perutnya, sakit, bayar. Kita syukuri itu rezeki dari Allah, belum panca indera yang lain. Subhanallah, ya. Jadi pada momen kali ini kita saling bermaaf-maafan, nanti bersalam-salaman ya, salam-salam. Kemudian kita ada fotonya, foto bersama sebagai bukti kita udah silaturahmi. Kita lepaskan hari ini segala macam penyakit hati kepada saudara kita. Ada yang dengki, ada yang iri, ada yang segala macam penyakit hati. Kita ikhlaskan, kita ampunkan, kita maafkan segala kesalahan saudara kita. Kembali kita kepada fitrah, ya. Daun salam, daun sirih, saling bersalam-salaman, hilangin dengki dan iri. Jangan sampai cikini ke gondang dia. Bermaafan hari ini, jangan sampai lulu dia. Itulah kira-kira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doanya Pak Ustaz. Ya, kita akhiri dengan doa semoga Allah memberikan ridha maghfirahnya kepada kita sekalian. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Fahrul yang telah memberikan tausiah kepada kita. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian yang telah memberikan bingkisan makanan yang telah kita sediakan juga untuk kita semua. Semoga Allah membalas keberkahan yang telah Bapak Ibu berikan untuk kita semua. Buah-buahannya juga semuanya yang tadi dibawa, tentengannya, makanannya, buah-buahannya, terima kasih kita terima dan kita sajikan lagi untuk kita semuanya. Selanjutnya yaitu ada acara sesi salam-salaman dan rahmat tamah sekaligus makan bersama. Tapi sebelumnya saya tutup dulu acara pada siang hari ini. Demikian rangkaian acara pada halal bihalal keluarga besar kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya sebagai MC ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas kekurangan yang ada. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan menjadi amal baik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis salam-salaman yang kecil baris ya, biasa ada uang lebarannya. Jalan begini kita mama salaman, nanti kita foto bareng, lalu mana? Yang
SMP ya? SMP. Siap-siap habis ini saya dipotong.